Perjalanan rumah tangga kalau sudah bertahun-tahun lamanya kita nggak pernah tahu up and down-nya seperti apa ya. Kali ini kita akan mengulik rumah tangga dari Cut Meyriska dan juga Roger. Semoga jadi pelajaran juga ya di tengah hiruk pikuknya dunia selebriti yang banyak sekali terjadi perceraian. Semoga ini jadi inspirasi buat semuanya. Dan pemirsa kita pamit, jangan lupa nanti kita balik lagi 10.30 pastinya hanya di Trans TV. Milik kita bersama. Perceraian artis sepertinya bukan menjadi hal asing lagi di telinga masyarakat. Bukan lagi hal mengejutkan ketika mendengar kabar pasangan artis yang memilih pisah ranjang, bahkan pasangan yang kerap dicap harmonis sampai menjadi relationship goal tetap saja mengalami keretakan. Namun di tengah derasnya kabar perpisahan selebriti, terbukti masih banyak pasangan yang punya kisah yang panjang dan jauh dari isu cerai. Seperti Roger Danuarta dan Cut Meyriska yang dalam satu unggahannya terasa begitu mesra dan harmonis. Kedua artis ini tampak sangat erat, harmonis, dan jauh dari kata pisah. Namun tak bisa dipungkiri, bukankah hampir seluruh pasangan selebriti yang akhirnya bercerai dulunya terlihat sangat mesra hingga digadang-gadang menjadi pasangan yang sempurna? Melihat banyaknya pasangan artis yang berpisah, jelas ada rasa takut kalau pada itu suatu hari juga datang ke rumah tangga Cut dan Roger. Tapi sebagai pasangan, tentu mereka harus menghadapi kekhawatiran tersebut. Cut dan Roger memilih untuk saling terbuka setiap harinya. Curhat, komunikasi, bahkan untuk hal-hal kecil pun menjadi penting untuk dilakukan. Cut juga menjelaskan bahwa langsung menyelesaikan permasalahan dan tidak sampai membawa konflik rumah tangga keluar rumah menjadi hal yang krusial sebagai dua insan yang telah bersatu. Kita tuh ada ngomong kalau ribut nggak boleh keluar dari rumah, nggak boleh keluar dari, nggak boleh nggak sekamar gitu. Terus kalau ada masalah ya diobrolin ya di kamar. Kalau bisa sih anak-anak juga nggak denger, nggak tahu. Nah kalau aku lagi emosian banget nih, pasti suamiku juga lebih banyak diem gitu. Sebaliknya juga kalau suamiku lagi emosi banget, pasti kan ada salah satu di antara kita yang nggak meledak juga gitu. Jadi ya salah satu itu ya kita ngalah gitu. Emang udah kayak udah terbiasa kayak gitu, ya udah ngejalaninnya gitu aja. Berarti ketika lagi ada masalah, tipikal yang nunggu adem dulu baru diobrolin atau? Kalau aku langsung ngobrol, kalau suami adem dulu. Tapi ya so far selama ini tuh aman-aman aja sih dua-duanya. Karena aku ngomong-ngomong dulu, kalau suami aku diem, nanti seminggu kemudian dia baru ngomong ini begini. Hubungan yang sudah terjalin cukup lama tanpa adanya isu keretakan sejauh ini sepertinya sudah cukup menjawab bagaimana dua pasangan ini menghadapi permasalahan keharmonisan rumah tangga. Hal-hal sederhana yang mereka lakukan justru jadi fondasi yang mengokohkan hubungan mereka. Satu sisi, hal-hal sederhana yang terlupakan ini justru banyak dilupakan oleh banyak pasangan, hingga tak jarang menuju perceraian. Keduanya tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam mengalah. Mereka bahkan membuat grup WhatsApp berdua yang isinya hanya jadwal dan hal-hal penting yang harus diingat. Sederhana, namun terbukti ampuh untuk keselarasan hubungan. Ini juga salah satu bukti keberhasilan pilihan mereka untuk berkonsultasi dengan wedding counselor. Iya, grup berdua doang gitu. Maksudnya nggak digabungin. Itu kayak jadwal-jadwal apa yang penting-penting itu tuh kita obrolin berdua tuh di situ. Jadi kalau misalkan kayak jadwal, ini hari ini ada apa ya? Aku udah kasih tahu dari pagi. Ntar siang nanya lagi, lihat aja di grup gitu. Kalau aku juga lagi semeriwet kan, ngejawab nanti daripada gue emosi gitu. Ngindar-ngindarin sih, nah hindarin emosi-emosi itu aja sih, pintar-pintar. Dulu pernah, tidak menutup kemungkinan. Wedding counselor itu bukan hanya orang bermasalah rumah tangganya ya, mengantisipasi itu juga bagus. Maksudnya kayak, oh ini kita punya anak, bagaimana cara kita handle anak, waktunya. Karena aku punya keinginan misalkan aku masih pengen kayak staycation berdua, kalau suamiku enggak. Apa nih solusinya, jalan keluarnya? Tapi nggak ribut, kita ngobrol berdua sambil ketawa-ketawa juga. Dan itu dulu banget ya, justru kayak di awal-awal pernikahan. Nah, justru karena pembekalan kita udah dari situ, di sininya udah lebih enak menjalaninnya. Itu bekal sih malahan buat aku. Gitu. Nah, tipe suamiku tuh gitu. Nah, daripada kamu yakin dengan keyakinan kamu, aku yakin dengan keyakinan aku, kita kalau nanya sama keluarga pasti membela ya anaknya masing-masing gitu. Mendingan ke wedding counselor. Iya bener juga sih. Jadi ya
antisipasi supaya nggak ribut gitu. Ya itu penting sih. Bahkan suamiku dulu malah sebelum menikah. Bagus sih itu, bagus banget malah. Tidak melupakan hal sederhana dalam hubungan yang sudah terjalin selama 6 tahun tersebut menjadi cara yang berhasil untuk hubungan mereka yang seakan tak lagi mengenal istilah cerai. Dan hal itu sama dengan apa yang pernah diungkapkan Dr. Aisyah Dahlan mengenai faktor perceraian yang tidak jarang justru berawal dari hal sederhana seperti komunikasi. Misinya kenapa akhirnya pada saat Ibu Aisyah observasi? Marah juga, tapi yang silent suffer itu. Marah. Silent treatment maksudnya? Iya, silent treatment, silent suffer, jadi diam-diam gitu. Sehingga orang menganggap dia nggak ada apa-apa gitu. Padahal sebetulnya ada marah di antara keduanya. Diam aja, nggak mau diungkapkan kan. Padahal sebetulnya kalau dari sisi kita perempuan, harusnya kalau diungkapkan malah lebih lapang dia punya pikiran perasaan. So di sini rileks lagi, si batang otak rileks kembali sehingga akal sehat ingat lagi. Makanya kadang-kadang kalau istri-istri habis marah sama suaminya ya, itu di kamar langsung malah kasihan sama suaminya. Kenapa ya saya marahin dia? Iya. Karena akal sehatnya terakses lagi gitu. Iya. Karena perempuan memang karena kita memang otak bicaranya kiri kanan kan. Kalau laki-laki kan cuma di sini nih. Otak bicara nih Tuhan kasih laki di sini. Perempuan sini dan sini. Nah, dan perempuan kalau ada masalah, masalah itu berputar-putar di otaknya sampai dia kemukakan. Ya. Bisa muntahkan lewat kalimat gitu. Lewat kalimat baik verbal atau tulisan. Komunikasi memang menjadi hal nomor 1 dalam rumah tangga. Terbukti dari pasangan Cut Meriska dan Roger Danuarta yang sudah menjalin hubungan cukup lama. Padahal Cut sendiri mengakui bahwa mereka berdua jarang menikmati waktu berdua. Namun karena komunikasi yang baik, hal tersebut bukan lagi menjadi permasalahan bagi mereka. Terlihat kekompakan mereka sudah di level yang berbeda. Menjadi bentuk hubungan rumah tangga impian semua orang. Jarang. Tapi kalau kita tipenya kalau ada restoran baru biasanya kita suka pergi makan gitu berdua. Tapi kalau kayak staycation, liburan, suamiku bukan tipe yang kalau di dalam kota ya, suamiku dua-duanya sih, bukan tipe yang mau pergi berduaan doang. Dia maunya sama anak-anak gitu. Kalau aku kalau di dalam kota di Jakarta ya 1 malam it's okay gitu. Tapi suamiku bukan tipe yang gitu. Tapi ya dua-duanya aku sih nggak ada masalah sih.